Berita pertama kita hari ini adalah tentang ekonomi di bidang industri perfilman yang mati suri. Industri perfilman Indonesia sempat mengalami kondisi naik turun, bahkan sempat mengalami titik terendah pada dekade 90-an. Untungnya memasuki tahun 2000, geliat perfilman Sherina, Ada Apa Dengan Cinta menjadi film yang membuat munculnya harapan dari film-film Indonesia untuk tahun-tahun mendatang, dan segalanya mulai membaik sejak saat itu. Industri film tanah air pun mengalami pasang surut, misalnya saat menjelang pergantian Orde Lama ke Orde Baru dan inflasi besar-besaran melumpuhkan industri film. Karena gejolak politik, jumlah bioskop menurun drastis. Pada tahun 90-an, Indonesia juga pernah mengalami krisis film. Pada saat itu, produksi film hanya 2 atau 3 karya tiap tahun. Salah satu alasan industri film tanah air mati dan menurun drastis adalah maraknya pembajakan yang berdampak terhadap industri film Indonesia. Saat ini kehadiran platform digital dan layanan streaming membawa angin segar untuk mendukung industri film lokal agar bisa bertahan. Namun layanan streaming ilegal yang memicu pembajakan film, hal ini mengancam kerugian masa depan industri film lokal dan ekonomi secara keseluruhan. Sejak memasuki tahun 2000-an, industri perfilman Indonesia mulai bangkit dan mulai menanjak pelan-pelan. Bahkan perfilman Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional demi membuktikan kalau sinema Indonesia bisa membuat film berkualitas. Ketika industri perfilman Indonesia semakin menanjak naik, ini artinya industri perfilman Indonesia sudah berhasil. Hal itu terbukti dari film-film Indonesia yang mampu merajai bioskop yang ada di setiap kota di Indonesia. Terlihat dari film seperti Pengabdi Setan, Dilan 1990 hingga sekuelnya Dilan 1991 yang sukses menguasai bioskop. Bahkan bisa menggusur film-film luar negeri yang rilis dalam waktu yang bersamaan. Dengan keberhasilan dalam industri film tanah air membawa satu efek positif lagi, yaitu munculnya banyak aktris dan aktor berbakat. Mereka pun tidak hanya numpang lewat di satu film, lalu hilang bak di telan bumi. Mereka berhasil terus memperhatikan performa mereka di setiap film yang mereka bintangi, bahkan menjadi lebih hebat lagi. Setelah melalui masa-masa kelam yang pernah dialami, pergerakan industri perfilman Indonesia sulit untuk dihentikan, dan itu adalah hal yang sangat bagus. Keberhasilan ini membawa banyak dampak positif dalam hal perekonomian Indonesia perfilman salah satunya. Industri film di Indonesia semakin maju, lebih kreatif dan berkembang dalam menciptakan film-film hebat. Mari dukung industri perfilman Indonesia.